Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami segala hal yang telah Kau buka bagi hamba-hambamu yang arifin, mereka yang penuh dengan kearifan, mereka yang mendalam dalam ma'rifah, mereka seperti para nabimu, para rasulmu, para ulama, para aulia. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia. Apa ini kok kejepit? Hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia, para ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang kami cintai. Manaqib Sultan Al-Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi mengisahkan perjalanan beliau menuntut ilmu, dibekali uang 40 dinar. Kalau rupiah sekarang berapa itu? 1 dinar sekarang itu 1 koin emas ukuran 4,25 gram emas itu. Ya sekarang hampir 100 juta lah bekalnya itu. Cukup banyak juga ya, 100 juta. Siapa yang punya tabungan saldonya 100 juta sekarang? Ya. Beliau wafat tahun 1166, jadi abad 12. Rasulullah SAW memulai misi kenabiannya tahun 609, jadi abad ke-7. Mulai abad ke-7 Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW, berkembang meluas dari Makkah, Madinah, Yaman, Oman. Di zaman Umar bin Khattab, Islam dibawa meluas masuk ke Persia, ke Bizantium, Romawi Timur, kemudian ke Mesir. Kemudian sesudah masa Ali bin Abi Thalib muncul Bani Umayyah, maka Islam berkembang lagi masuk ke Asia Barat, Asia Barat Daya, dan seluruh belahan utara Afrika. Kemudian muncul dinasti Abbasiyah, maka Islam berkembang di Baghdad, maka Islam makin menyebar ke India Timur. Jadi India sebelah barat, masuk ke daerah Mongol ke utara ya, dan ke Asia Barat. Daerah-daerah Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan yang kemudian pernah dikuasai oleh Uni Soviet menjadi negara komunis, tapi sebenarnya di dalamnya itu mayoritasnya tetap muslim. Maka ketika Uni Soviet bubar tahun 1991, dia pecah menjadi 15 negara. 6 negara itu memerdekakan dirinya menjadi negara-negara Islam, karena memang sebelumnya mereka sudah negara Islam, cuma dikuasai oleh Rusia lalu dikomuniskan sistem politiknya. Kemudian Islam masuk ke Spanyol dan Portugal dalam dinasti Umayyah kedua, Prancis bagian selatan, hampir seluruh Eropa bagian selatan, sampai ke pusat jantungnya Eropa di Geneva, termasuk daerah Balkan yang menjadi Bosnia sekarang itu. Dan kemudian nanti Islam masuk ke Nusantara. Walhasil dari Maroko, di pantai di belahan utara Afrika paling barat Maroko sampai Merauke, itu semua menjadi dunia Islam.
dari Maroko sampai Merauke itu ya. Nah, itu jadi umat Islam itu pernah memiliki kejayaan di dunia ini begitu luas, begitu luas. Nah, kalau dilihat grafiknya mulai abad ke-7 meningkat, baru mulai merosot itu abad 13. Nah, 13 masih kuat, mulai merosot. Nah, itu. Kalau abad 13 mulai merosot, sedangkan Syekh Abdul Qadir abad 12. Jadi ketika Syekh Abdul Qadir hidup, peradaban Islam itu sedang berada di puncak kejayaannya itu. Ya. Sedang berada di puncak kejayaannya. Peradaban Islam sedang memimpin sepertiga dunia waktu itu. Jangan tanya Amerika. Amerika itu baru ditemukan, baru jadi negara tahun 1776, abad 18. Ini abad 12, 600 tahun sebelumnya. Nah, belum kenal orang apa itu Amerika. Nah, tapi dunia Islam waktu itu sudah mengenal peradaban yang luas, sangat maju dalam bidang ilmu pengetahuan, ya, dalam bidang astronomi. Nah, otomatis karena sejak zaman Nabi semua ibadah-ibadah Islam itu mengacu kepada tanda-tanda kosmik. Kapan subuh, fajar, kapan zuhur, kapan asar, semua memaksa orang mengamati posisi matahari. Kapan mulai 1 Ramadan, kapan mulai haji, memaksa orang untuk mempelajari, menanti kemunculan hilal. Jadi karena ibadah-ibadah terkait dengan kondisi alam, maka sejak awal para sahabat Nabi ada yang tiap hari kerjanya mengamati matahari dan mencatat, dibuat gambarnya, posisinya di mana, dan nanti dilengkapi, akhirnya diukur. Maka kemudian pengukuran derajat-derajat itu berkembang di kalangan umat Islam. Maka kemudian ilmu astronomi, ilmu falak itu berkembang dalam umat Islam, di kalangan umat Islam. Itu. Yang kedua, umat Islam itu sangat menaruh perhatian terhadap makanan, kehalalan, ketoyiban, karena halalan toyiban untuk makan. Kemudian sangat memperhatikan tentang kebersihan, tentang istinja, tentang wudu. Air saja ada jenis-jenisnya, ada yang suci tapi mensucikan, ada yang suci tapi tidak mensucikan, ya, ada yang mustakmal. Jadi karena umat Islam sangat menaruh perhatian kepada kebersihan, kepada sanitasi, kepada air, maka kemudian umat Islam itu sangat, yang paling pertama berkembang dalam peradaban Islam adalah ilmu kesehatan. Nah, jadi dalam bidang alam semesta, ilmu astronomi, dan itu memaksa orang mengembangkan ilmu ukur, mengembangkan aljabar, mengembangkan geometri. Nah, dan yang kedua, ilmu kesehatan yang memaksa orang untuk berkembang mempelajari ilmu faal, anatomi tubuh, mempelajari ilmu kimia, terutama kimia biologis, ya. Nah, dua ilmu itu, dua sains dasar itu berkembang dalam peradaban Islam. Itu. Maka jangan heran kalau kita ke negara-negara Eropa itu, ya, misalnya ke Prancis, ada universitas yang dianggap tertua di Eropa, Sorbonne University di Paris. Jelek-jelek jadi saya udah pernah ke sana. Ya, hadir doang di halamannya, itu bukan kuliah di sana. Nah, di depan Fakultas Kedokteran Universitas Sorbonne itu ada 3 patung. Mereka katakan inilah bapak kedokteran dunia. Nah, yang di tengahnya itu Avicenna, bahasa Latin, terjemahan dari bahasa Arab Ibnu Sina. Nah, itu tokoh ilmu kedokteran. Jadi di abad ke-12, di saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tumbuh, mengembangkan ajaran-ajarannya, saat itu peradaban Islam sedang di puncak kejayaannya, secara politik, secara ekonomi, secara ilmu pengetahuan dan teknologi sedang berkembang. Jadi adalah tidak benar kalau dikatakan tasawuf adalah penyebab kehancuran peradaban Islam. Itu justru peradaban Islam itu mulai hancur, melemah secara politik abad 13. Nah, ini menjelang abad 12 itu justru lagi
menor-menornya itu, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi. Maka saat itulah Syekh Abdul Qadir mengembangkan ajaran-ajaran keihsanan yang mulai banyak ditinggal orang. Sebab biasanya kemajuan teknologi itu akan memberikan kesejahteraan. Kesejahteraan hidup membuat hidup menjadi lebih mudah. Dan kalau hidup menjadi serba lebih mudah, orang cenderung jadi goflah, malas berpikir, malas bekerja, senang hanya menjadi penikmat, menjadi konsumer saja. Dan mulai saat itulah kemudian peradaban akan hancur. Nah, di saat orang sedang seperti itu, beliau Syekh Abdul Qadir memperkenalkan kehidupan zuhud, asketik. Zuhud itu apa? Zuhud itu tidak terseret kepada dunia. Bukan berarti tidak punya harta, bukan berarti tidak berbisnis, bukan berarti tidak bekerja. Berbisnis, berkarya, tetapi tidak mencintai dunia. Zuhud, ya. Bahasa Inggrisnya asceticism, ya. Tidak terseret untuk menjadi penikmat dunia. Itu beliau perkenalkan. Nah, saat ini pun menjadi sangat tepat bagi kita, di saat kita sekarang menyaksikan kemajuan teknologi informasi. Teknologi informasi itu ya, semua orang punya gadget, semua orang kemudian asik chatting, dan semua orang kemudian menjadi goflah dengan chattingnya. Itu lupa dengan pekerjaan-pekerjaannya, lupa dengan tanggung jawabnya, lupa dengan visi dan misi kehidupannya. Ada yang bahkan lupa dengan ibadah dan zikirnya. Ini masyarakat yang sedang menjadi penikmat, itu ya, yang untung yang bikin gadget itu. Maka jangan heran orang di Indonesia masih ribut mengejar gelar sarjana S1, S2, Samsung sudah keluarkan S8. Ya, karena yang di sini cuma asik memainkan gadget, yang di Korea berpikir keras, bekerja keras, mengembangkan teknologi. Dan kemudian kalau kita mau sholat di mana-mana, mana arah kiblatnya? Yang kita buka handphonenya Samsung, cari arah kiblat. Teknologinya dia yang kembangkan. Udah masuk waktu zuhur apa belum nih? Kita lihat lagi jadwal sholatnya, Samsung punya. Itu. Nah, rupanya yang di sana berpikir keras, bekerja keras, yang di sini asik hanya memainkan gadgetnya. Dan itu pun dilakukan dengan ikhlas. Ya, karena orang tarekat ikhlas. Nah, repotnya kalau ikhlas tapi nggak cerdas. Ini yang repot. Begitulah munculnya apa yang dikenal dengan Thariqah Qadir Naqsabandiyah. Syekh Abdul Qadir itu justru hadir di tengah-tengah peradaban Islam mencapai puncaknya. Nah, sementara itu di abad 12 itu, ketika ajaran Syekh Abdul Qadir mulai diperkenalkan, tarekat Qadiriyahnya itu, di Nusantara ini abad-abad 12-13 itu baru sedang terjadi peralihan. Di wilayah Nusantara yang sebelumnya ada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mulai mengalir masuk Islam. Ya, mulailah terjadi para waliullah datang, para keturunan Rasulullah, ya, zuriatul Rasul, para habaib, para syarif, mereka bertebaran, anak cucu Rasulullah bertebaran ke seluruh dunia. Mereka berdagang dan berdakwah masuk ke Nusantara. Mereka berdagang dan kemudian mereka menikah dengan anak-anak keluarga raja. Akhirnya tidak sedikit para habib itu, para waliullah itu menjadi menantu raja. Dan ketika raja mati, nggak punya anak lelaki, mantu yang jadi raja, jadi sultan. Itu maka menjadi penting juga punya mertua raja. Itu di sini ada yang mertuanya raja guguk. Oke. Jadi di Nusantara sedang beralih dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, mulai muncul kesultanan-kesultanan Islam. Abad 12, 13, 14 itu. Nah, abad 16
ketika Kesultanan Islam sudah established, sudah mapan, datanglah pedagang-pedagang Portugis. Nah, ini bakalnya penjajah nih, ya. Nah, tahun 1511 dia mulai menaklukkan Kesultanan Malaka di Malaysia. Dan nanti datang lagi pedagang-pedagang Belanda. Nah, mereka membuat asosiasi. Kalau kita sekarang Kadin begitu ya. Nah, mereka asosiasi para pedagang namanya VOC. Nah, tahun 1602. Nah, jadi yang memulai penjajahan terhadap Kesultanan Islam di Nusantara bukan pemerintah kerajaan Belanda, bukan. Yang memulai penjajahan itu adalah para pedagang, para pebisnis. Itu. Jadi mereka membeli kapal. Saudagar kayanya, konglomeratnya beli kapal. Lalu untuk mengawaki kapal ini, tanya orang, siapa para pelaut yang mau bekerja di kapal? Nah, direkrut. Nah, kamu ya, ada yang ngurusin narik turun layar, ada yang jagain kebersihan. Waktu itu sudah mulai dikenal mesin uap, ada yang ngurusin pembakaran mesinnya, digaji. Tapi karena perjalanan kapal ini nanti masuk ke wilayah-wilayah yang mereka belum kenal, bisa jadi di wilayah pendatang itu mereka mendapat perlawanan. Nah, maka mereka pun menyiapkan tentara, itu tentara swasta. Nah, siapa yang jago-jago bela diri? Nah, dilatih, kasih seragam, beliin senjata. Jadi ini kapal ada awaknya, anak buah kapal, ada tentara untuk pengamanan, tentara swasta. Itu ya, tentara swasta. Nah, kemudian dimasukkanlah barang-barang dagangan dan ditempatkanlah para juru dagangnya, para salesnya. Nah, kapal itu berangkat. Itu berangkat nanti merapat ke salah satu kesultanan, apakah di Aceh, apakah di Palembang, apakah di Kalimantan Selatan, apakah di Gresik. Nah, mereka merapat. Nah, begitu kapal merapat, bawa hadiah-hadiah emas, berlian, menghadap kepada sultan, menghadap, menyembah, memberikan hadiah. Ini hadiah, begitu. Itu biasa dalam tradisi hubungan antar negara. Waktu menjelang kedatangan Raja Salman, didahului oleh kedatangan Pangeran Sultan. Itu pas dia mendarat di Halim, saya mau terbang, saya kaget. Pesawat yang bawa sultannya sendiri satu besar, yang satu lagi lebih besar lagi, membawa berbagai macam hadiah. Itu untuk berbagai pejabat di Indonesia. Nah, itu pengawalannya ketat. Saya tanya sama yang nurun barang, apa ini? Oh, ini pangeran itu bawa hadiah-hadiah banyak. Itu ya. Banyak waktu itu yang dapat jam tangan Rolex emas itu. Itu. Oke. Nah, setelah para pedagang mendatangi sultan, ini hadiah, kami mohon diizinkan berdagang di pelabuhan. Itu. Maka kapalnya merapat, diizinkan, di darat mereka bikin perkemahan. Kemah-kemah, ya, kalau sudah kemah ya dipasangin juga lah pagar-pagar. Dan nanti makin lama makin diperkuat. Perkemahan itu dipasangi dinding menjadi benteng. Itu menjadi benteng. Itu. Dan ketika mereka berdagang, mereka membeli hasil alam dari kesultanan-kesultanan yang ada di sini. Kapur barus, kemudian pala, cengkeh, ya, segala macam. Mereka beli. Sambil mereka pun kasih uang kepada para tengkulak. Ini saya modalin kamu uang sekian, tapi kamu harus dapatkan barang sejumlah sekian. Mau jadi broker? Nah, yang jadi broker tuh orang-orang kita. Akhirnya dia masuk ke desa-desa dengan uang itu dan dia tekan harga dari petani supaya dia dapat untung banyak. Itu mulai. Sambil mereka di ibu kota kesultanan melihat, mempelajari peta kekuasaan. Rupanya si raja ini, si sultan ini sudah tua, sakit-sakitan. Anaknya 2 lelaki. Ini bakal berebut kekuasaan. Nah, secara hukum anak pertama, kalau raja mati anak pertama jadi sultan. Dan ini lebih kuat. Tetapi adiknya kepengen juga. Secara hukum lemah, maka yang didukung justru yang lemah. Mulailah kasakusuk. Sudahlah, kamu kasakusuk ke kampung-kampung, kasih
bikin pencitraan, itu nggak usah ngasih bagi-bagi sepeda, nggak usah, itu ya. Kasih uang, kamu tampil sebagai anak sultan yang muda tetapi dermawan, karena itu akan lebih pantas menjadi sultan kalau sultan nanti mati. Nah, karena dia anak nomor 2, nggak punya hak untuk jadi sultan, lemah, tapi dimodali oleh para pedagang untuk kasak-kusuk, pencitraan ke berbagai pelosok, mulai bagi-bagi uang. Nah, begitu sultan betul mati, anak tertua memang haknya untuk naik, tetapi anak kedua sudah banyak dukungan. Nah, provokator pun mulai bekerja, mengerahkan massa ke pusat ibu kota untuk demo. Kami mau ini saja yang jadi sultan, kami mau ini saja. Kenapa? Karena dia yang paling baik dengan rakyat, nah, paling banyak belusukan. Nah, akhirnya terjadi konflik antara anak tertua yang memang berhak jadi sultan dengan anak nomor 2 tapi sudah punya pengaruh dari bawah. Nah, terjadi konflik. Nah, saat itulah kalau terjadi konflik bersenjata, maka tentara-tentaranya pedagang dikerahkan untuk membantu. Akhirnya anak sultan yang nomor 1 gagal, anak sultan nomor 2 yang jadi sultan. Tapi dia sudah berhutang budi. Itu. Ini yang disebut beternak pejabat. Itu ya. Jadi tradisi pedagang, tradisi bisnismen begitu. Kalau saya seorang konglomerat kaya ingin masuk ke sebuah negara, negara itu kaya minyak, negara itu kaya minyak sawit, negara itu kaya batu bara segala macam, siapa yang nanti bakal jadi penguasa di situ? Yang akan memberi izin saya melakukan penambangan batu bara di situ siapa? Bupati. Nah, ini kan menjelang pilkada, bupati mana yang harus saya dorong naik? Begitu dia naik, maka nanti saya masuk, dia akan kasih izin ke saya. Nah, sebelum dia naik, saya danai. Ini yang namanya beternak pejabat. Itu. Dan itu terjadi dari dulu, hukum alam. Oh, pedagang, di mana juga pedagang untung terus. Itu. Ya, karena cerdas. Itu. Karena itu Nabi pun katakan, kalau mau cepat kaya, ya, 9 dari 10 pintu rezeki adanya di perdagangan. Sehingga kalau mau cepat kaya, dagang. Itu adalah salah ente mau cepat kaya jadi PNS, bakal jadi koruptor. Itu adalah salah mau cepat kaya jadi ustadz, salah ente bakal dagang ayat nanti, ya. Nah, dagang-dagangin ibadah, ujung-ujung jadi nanti. Itu ya, ayo umroh, nipu. Itu ya, itu. Nah, jadi kalau mau kaya dagang. Itu kembali. Jadi ketika anak sultan yang lemah malah naik jadi sultan, dia berhutang budi, maka pihak pedagang yang sudah punya benteng kecil memperluas bentengnya. Maka pihak pedagang bukan saja bikin benteng, pusat perdagangan, dia bisa bikin mall, bisa bikin pasar. Itu. Jadi rakyat dari berbagai desa silakan bawa barang dagangannya, dagang di pasarnya, di mallnya itu, dan tetap saja yang paling untung yang punya mall, yang punya pasar nanti. Itu. Bukan hanya itu, karena sudah didukung oleh sultan ini, maka mereka bisa masuk ke pedalaman dan mereka membeli tanah dengan harga murah. Izin nggak ada nggak jadi masalah. Pokoknya iklan Mekarta udah muncul. Itu. Nah, itu karena udah dekat dengan ternak pejabat yang diternakkan. Itu ya. Nah, akhirnya mereka kuasai perkebunan, mereka kuasai pasar, mereka kuasai politik. Itu. Maka satu demi satu kesultanan Islam di Nusantara jatuh ke tangan VOC. Jadi penjajahan itu bukan dimulai oleh negara yang kirim kapal laut, kirim alat-alat perang, kirim tentara, bukan. Penjajahan itu dimulai oleh para bisnismen, pedagang. Itu masuk. Itu. Nah, nanti ketika para pedagang itu sudah bikin perkebunan karet, itu. Nah, siapa yang akan kerja di perkebunan karet itu? Kekurangan tenaga. Itu. Carilah penduduk-penduduk miskin, suruh kerja. Itu di perkebunan-perkebunan. Tapi namanya orangnya tidak terdidik dan miskin, kerja juga cara kerjanya nggak beres, dan cenderung males-malesan, ya karena gajinya kecil. Harus ada yang mengontrol dan memaksa mereka, para mandor. Maka siapa yang jadikan mandor? Maka orang-orang Portugis dan orang-orang Belanda mengambil orang-orang Cina dari RRT. Masuknya RRT ke Asia Tenggara
ke Filipina, ke Vietnam, ke Thailand, ke Myanmar, ke Malaysia, ke Indonesia, itu orang-orang Cina dibawa oleh para penjajah itu, pedagang itu, Portugis dan Belanda utamanya, Portugis, Belanda, Inggris. Dicari yang mereka jago-jago silat. Maka mereka ditempatkan di perkebunan, tugasnya jadi mandor, pegang pecut. Siapa buruh-buruh yang kerja di perkebunan karet, malas pecut sama dia. Ngelawan, dia jago silat, jago kungfu. Itu. Dan tradisi orang sana itu punya kebiasaan berjudi dan madat. Maka para mandor ini oleh para penjajah itu, para bisnismen, dikasih hak untuk mengelola bisnis narkoba. Silahkanlah kalian bisnis narkoba. Itu yang sekarang pun pola itu sama. Itu ya, ada orang-orang yang ketangkep itu selalu recehan-recehan, tetapi selalu ada yang mendatangkan narkoba. Maka mereka mendatangkan narkoba, di antara mereka sebagai pengguna, nanti lama-lama para pekerja-pekerja itu pun disuruh beli, dia untung. Itu ada disebut mantri madat, ya, ada disebut mantri garam dulu. Nah, itu pelajari sejarah. Begitu. Dan ada kelebihan lain nanti. Setelah perusahaan-perusahaan Belanda beroperasi di perkebunan di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, mereka menguasai tata niaga, jalur perdagangan di Maluku, kemudian kayu yang harum cendana di daerah Nusa Tenggara, ya, kemudian mereka kuasai semua. Dan mereka datangkan orang-orang Cina untuk jadi mandor-mandor itu. Selain mereka diberikan hak berbisnis madat, narkoba, bisnis garam, ada satu lagi. Akhirnya mereka perkebunan itu makin luas, antar bisnis itu sering konflik. Nah, ketika sering konflik itulah juga pemerintah kerajaan Belanda mau juga dong dapat hasil. Kerajaan ingin dapat pajak. Maka mulailah kerajaan turun. Sebelumnya ini pedagang. Lalu baru negara turun. Negara turun mengutus gubernur jenderal. Apa tugas gubernur jenderal? Mewakili raja, mewakili ratu dari Belanda. Tugasnya adalah mengelola administrasi pemerintahan. Administrasi apa? Masalah pajak. Karena perusahaan-perusahaan Belanda yang swasta harus bayar pajak juga. Itu. Imbalannya apa? Kalau perusahaan-perusahaan itu pada bayar pajak kepada kerajaan, kepada pemerintah, imbalannya negara memberikan dukungan administrasi pemerintahan, negara memberikan dukungan keamanan, maka kerajaan mengirimkan tentara. Nah, masuknya negara Belanda masuk ke Indonesia itu baru tahun 1800. Jadi dari tahun 1600 sampai 1800 yang mulai masuk dan melakukan penjajahan itu para pedagang, VOC. Nah, setelah para pedagang sering nanti konflik, maka diutuslah negara ini yang akan menengahi, mengatur supaya jangan terjadi konflik. Negara pun minta pajak, dan sebagai imbalannya negara memberikan ketertiban administrasi dan memberikan perlindungan tentara. Jadi tentara kerajaan Belanda, negara itu baru hadir tahun 1800. Nah itu. Ini Anda harus paham. Karena pola itu juga berulang. Yang sekarang ini mulai menjajah NKRI itu bukan negara, tapi pedagang. Ya, mereka masuk lewat berbagai bisnis. Nah, itu. Dan nanti kalau sudah masuk bisnis, mereka beternak pejabat, menentukan siapa yang cocok jadi gubernur, siapa yang cocok jadi bupati, bahkan siapa yang cocok jadi presiden dan jadi anggota DPR. Nah, itu sudah terjadi. Akhirnya jaringan bisnis, pasar, kemudian industri, pertanian, politik sudah terkuasai. Nah, itu yang disebut penjajahan. Apakah saat itu yang dijajah Indonesia? Dari tahun 1602 masuknya VOC, apakah yang dijajah Indonesia? Ketika pemerintah kerajaan Belanda mengutus gubernur jenderal membawa tentara, apakah yang dijajah adalah Indonesia? Bukan, belum ada Indonesia. Istilah Indonesia pun belum ada.
Yang dijajah itu kesultanan-kesultanan Islam. Nah, itu. Nanti tahun 1850, jadi Belanda itu taunya rempah-rempah itu dari India. Nah, maka mereka kemudian ketika datang ke sini agak nyasar, bukan ke India, datangnya ke Nusantara. Ini pun dia sebut India juga. India yang dikuasai oleh Belanda, jadilah Hindia Belanda. Nah, wilayah ini Hindia Belanda. Karena yang India dikuasainya oleh Inggris. Itu. Nah, ini Hindia Belanda. Nah, tahun 1850 muncullah ilmuwan-ilmuwan di Singapura. Nah, ya, ada yang namanya Logan dari Skotlandia. Nah, kemudian ada satu lagi yang dari Jerman. Dalam sebuah majalah, jurnal ilmiah, mereka memberi saran supaya kita nggak kacau antara India yang di bawah Inggris dengan Hindia yang di bawah Belanda. Saya usul supaya wilayah Hindia Belanda ini diberi nama Indonesia. Itu diusulkan tuh tahun 1850. Yang dari Jerman bilang, karena dia ahli ilmu adat, ilmu hukum adat, jangan Indonesia, susah orang di sini nyebutnya. Kasih nama Indonesia. Nah, setuju. Jadi istilah Indonesia baru muncul tahun 1850. Dan itu baru dikenal oleh dua ilmuwan itu. Nah, sementara seluruh orang yang tinggal di sini tidak kenal Indonesia. Memang belum ada nama Indonesia. Itu, ya, tidak kenal. Nah, kenalnya Mataram, gitu. Kenalnya Majapahit, kenalnya Kesultanan Palembang, kenalnya Kesultanan Makassar. Nggak ada nama Indonesia. Tahun 1850 belum ada nama Indonesia, baru diusulkan. Nah, nanti tahun 1913 orang Indonesia yang pertama menggunakan istilah Indonesia adalah bukan Rajiman, siapa pendiri Syarikat Islam itu? Samanhudi. Nah, itu mulailah dia membuat sebuah kantor berita, ya, mulai menerbitkan majalah, koran-koran. Kantor beritanya itu dikasih nama Biro Pers Indonesia. Jadi tahun 1913 itu baru orang Indonesia diperkenalkan istilah Indonesia. Itu. Karena itu tahun 1905 belum ada Indonesia, mereka bikin Serikat Dagang Islam. 1908 mereka bikin Budi Utomo, karena emang belum kenal Indonesia. 1912 mereka bikin Perserikatan Muhammadiyah, karena emang belum kenal Indonesia. Itu. Istilah Indonesia baru dipakai 1913. Itu. Dan nanti barulah tahun 1928 dinyatakan kami bangsa Indonesia, bertanah air Indonesia, berbahasa Indonesia. Nah, mulai itu muncul semangat keindonesiaan 1928. Sebelumnya nggak ada Indonesia, namanya juga nggak dikenal kok. Itu. Yang ada kesultanan-kesultanan Islam. Tahun 1942, setelah terjadi perang dunia pertama di Eropa, akhirnya di negara-negara Eropa itu muncul kesadaran, cepat atau lambat kita ini menjajah tidak bisa lagi menjadikan daerah jajahan itu sebagai sapi perah. Prancis menjajah Maroko, Aljazair, ya. Kemudian Italia menjajah Libya, Inggris paling banyak jajahannya itu, Belanda menjajah wilayah Nusantara, Portugis juga. Ini lama kelamaan wilayah-wilayah sana yang dijajah itu tidak bisa dijadikan sapi perah terus, karena kita adalah bangsa beradab. Nah, mulai muncul nih semangat peradaban di kalangan bangsa Eropa. Mereka harus disiapkan menjadi bangsa-bangsa yang merdeka juga. Mulailah Prancis, anak-anak Maroko, Tunisia, Aljazair ditarik ke Prancis, disekolahkan. Untuk belajar apa? Administrasi pemerintahan. Dasarnya administrasi pemerintahan ilmu negara. Dasar dari ilmu negara adalah ilmu hukum. Maka mereka belajar ilmu hukum, belajar ekonomi, kemudian belajar teknik. Belanda yang menjajah Nusantara cari
anak-anak elit dari Nusantara disekolahkan, dikirim ke Belanda. Inggris menjajah Malaysia, anak-anak elit Malaysia ditarik sekolah ke Inggris. India, anak-anak elit India ditarik ke Inggris, disekolahkan. Supaya apa? Setelah disekolahkan ke Eropa, nanti mereka pulang ke negeri masing-masing, mereka menjadi sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana teknik, sarjana administrasi negara. Mereka nanti akan bisa mengelola negara, sehingga negara ini kalau nanti dimerdekakan sudah siap yang mengaturnya. Ya. Nah, Cina begitu juga, terutama Hong Kong, ditarik dia ke Inggris. Nah, begitu. Maka model Bung Hatta sekolah ke Belanda, Maramis sekolah ke Belanda, ya, itu banyak yang kemudian pulang membawa gelar MR itu, Master in the Rechten, ya, bukan MR Mister dalam bahasa Inggris, itu artinya ahli hukum. Mereka para ahli hukum, mereka jadi doktorandus, seperti Bung Hatta, ahli-ahli ekonomi, mereka menjadi engineer, menjadi insinyur, 3 bidang itu dulu. Oh, satu lagi kedokteran. Jadi mereka sudah dipersiapkan. Lalu muncul kekuatan Jepang di timur. Maka Jepang menjajah wilayah Asia. Jepang masuk ke Cina, Jepang masuk ke Hong Kong, Jepang masuk ke wilayah Vietnam, Burma, Myanmar, Thailand, Malaysia, Indonesia. Jepang masuk. Itu. Inggris, Portugis dan Belanda terusir dari wilayah itu. Jepang masuk semua. Itu. Dan Jepang masuk ke Indonesia, katakan, kami mengusir Belanda. Nah, kami akan berikan nanti kepada kalian kemerdekaan. Kami Jepang ini adalah saudara tua, kalian saudara muda. Itu. Tetapi karena Jepang harus berperang terus menghadapi Belanda, menghadapi Inggris, menghadapi Portugis, mereka perlu makanan, mereka perlu pakaian, mereka perlu biaya. Maka tentara Jepang masuk ke desa-desa di Indonesia. Di situ ada beras, diambil dengan truk dan gerobak. Di situ rakyat penduduk rumahnya digeledah. Siapa yang menyimpan cincin emas segala macam, ambil. Itu. Siapa yang punya pakaian tekstil, kain sarung, ambil. Karena tentara Jepang perlu makanan, perlu biaya, perlu pakaian. Nah, rakyat Indonesia sendiri makanannya terkuras habis. Saat itulah tahun-tahun 42 sejak Jepang masuk, saya masih mendengar itu nenek saya cerita. Kami nggak punya makanan, sehingga akhirnya pohon pisang bukan buahnya yang dimakan, buah yang masih muda pun dimakan masih buah namanya. Ini pelepahnya, pelepah pisang. Itu pohon pisang yang sudah tandan buahnya diambil oleh Jepang, pohon pisangnya kan ditebang. Itu batang pisang, gedebongannya itu diiris-iris, direbus, itu yang kami makan. Itu. Jadi makan tuh makan gedebongan pisang, karena nggak ada beras, semua disita oleh Jepang. Pakaian nggak ada, sehingga bagaimana kami berpakaian? Pakai karung goni, tahu karung goni? Karung buat beras yang dari ijuk-ijuk itu, ya, bukan karung beras yang plastik, karung beras yang dari serat-serat ijuk, itu dijadikan baju. Bagaimana karung goni dijadikan baju? Ya pokoknya dijahit sampingnya, jahit bawahnya, kasih lubang buat selangkangan, pakai serat begitu. Nah, itu yang kemudian disebut baju monyet. Itu. Nah, karung dijadiin baju, begitu keringetan begini, jadi monyet semua, kegatelan. Maka itu dikenal baju monyet. Ya. Nah, saya aja waktu kecil masih dipakein baju monyet oleh orang tua saya itu. Cuma bahannya udah dari bahan kain gitu, ya. Nah, modelnya nih, kasih. Begitu. Jadi bajunya banyak. Lama-lama orang-orang di sini sadar, bagaimana ini saudara tua. Nah, katanya datang ke sini untuk mengusir penjajah Londo yang bule, tapi akhirnya mereka pun menguras juga dari kita. Nah, dan tentaranya lebih galak. Nah, tentaranya apalagi CPM-nya, polisi militernya, namanya Marsose. Itu ya. Itu lebih galak lagi. Nah, akhirnya orang pun tidak suka pada penjajahan Jepang. Akhirnya tahun-tahun bulan Mei 45, Jepang di Asia Tenggara makin kalah. Jepang sadar juga, cepat atau lambat kita akan angkat kaki dari Nusantara ini. Hei kalian tokoh-tokoh Nusantara, cobalah siap-siap untuk bikin kemerdekaan.
Maka dibentuklah sebuah badan yang namanya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, ini bukan penataran P4 nih ya. Ini sedang dakwah ini ya. Nah, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan kumpul, mulai bersidang 29 Mei tahun 1945, dipimpin oleh Dr. Medis Rajiman Wedyo Diningrat. Ketika sidang dibuka, yang pertama ditanya, negara Indonesia merdeka yang akan kita dirikan nanti, dasarnya apa? Bikin negara harus ada dasarnya. Nah, jelas dasarnya apa, tujuannya apa, ya, visi misinya harus jelas. Begitu ditanya dasarnya apa, yang bisa menjawab cuma 2 kelompok dari anggota itu. Yang pertama yang menjawab adalah kelompok lulusan-lulusan Belanda. Mereka di Belanda dididik ilmu hukum, ilmu negara, ilmu politik, ilmu ekonomi. Wajar mereka punya konsep. Tapi jangan lupa, konsep hukum, politik, negara, militer yang ada di Belanda itu rujukannya adalah Romawi. Nah, sumbernya Romawi. Kelompok yang kedua yang memberi jawaban adalah para ulama Islam. Itu. Loh, kok ulama bisa bicara tentang negara, tentang politik? Jangan lupa, Islam itu tumbuh di Mekah, meluas di Madinah, menyebar ke seluruh jazirah Arab, masuk ke Persia, masuk ke Bizantium, masuk ke Afrika Utara, masuk ke Eropa, Asia Barat Daya, Asia Tenggara. Islam itu punya pengalaman berpolitik selama 800 tahun menguasai sepertiga dunia. Khilafah Bani Umayyah, Khilafah Bani Abbasiyah, Khilafah Bani Utsmaniyah. Nah, ini saya ngomong khilafah, jangan ada yang terus berkenyit dahinya. HTI ini. Bukan, sebelum ada HTI kita udah pakai khilafah dulu. Dan masalah khilafah itu memang sudah dijelaskan oleh Nabi. Itu kekhilafahan itulah yang akan memimpin dunia Islam. Jadi dunia Islam itu sudah punya pengalaman 800 tahun menguasai wilayah yang luas, memimpin kehidupan politik, melakukan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, mengembangkan agribisnis, pertanian, perdagangan, militer, ilmu pengetahuan. Kita sudah punya. Dan pada masa itu berkembang ilmuwan-ilmuwan. Mereka mencatat, ada ahli ilmu kedokteran seperti Ibnu Sina, ada ahli aljabar, ada ahli ilmu sosiologi, ilmu politik, ilmu negara. Salah satu yang terkenal adalah buku tentang fikih kenegaraan, Al-Ahkamu Al-Sultaniyah, Al-Ahkamu Sultaniyah dari Imam Al-Mawardi. Itu buku tentang pelajaran politik. Nah, meskipun kekuasaan khilafah Islam sudah mulai surut secara politik, tapi kitab-kitab mereka sudah menyebar di berbagai pesantren. Dan di Nusantara ini sudah tumbuh pesantren-pesantren sejak tahun 1800-an. Nah, kitab-kitab itu dipelajari di pesantren. Di pesantren itu kalau tingkatan dasar, belajarnya Jurumiyah, belajar tentang Nahwu Shorof, ya. Kemudian belajar matan Alfiyah. Nah, nanti makin tinggi mereka belajar Al-Ahkamus As-Sultaniyahnya Al-Mawardi. Mereka belajar filsafatnya Al-Ghazali, Ibnu Arabi. Mereka belajar tentang ilmu politik. Pesantren kok belajar filsafat? Pesantren kok belajar tentang ilmu politik, ilmu perang, ilmu diplomasi? Pesantren kok belajar tentang ilmu negara, ilmu tentang hubungan antar negara? Untuk apa? Itu cuma pesantren. Mereka mempelajarinya hanya karena 2 hal. 1, berdasarkan firman Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu lebih tinggi beberapa derajat. Jadi dalam Islam, tradisi memuliakan ilmu itu sangat kuat. Pesantren kok belajar? Ya, Nahwu Shorof sudah, ilmu balaghah sudah, tafsir sudah, sirah sudah, ini sudah. Apalagi? Ya udah makin tinggi, belajar filsafat, belajar politik, belajar hukum. Kenapa harus belajar? Kita cuma di pesantren di kampung kayak begini. Karena menuntut ilmu, derajat akan ditinggikan oleh Allah.
Pokoknya iman dan ilmu, iman dan ilmu. Pelajari ilmu. Yang kedua, ilmu-ilmu ini, kitab-kitab ini adalah karangan tulisan ulama-ulama besar. Para ulama menulis bukan semata-mata dia ingin popularitas seperti kita nulis di Facebook. Para ulama menulis karena mereka mendapat ilham dari Allah. Jadi ilham yang Allah berikan, karamah barokah keintelektualan oleh para ulama ditulis menjadi kitab. Maka meskipun kita pesantren kecil di pinggir hutan, mempelajari kitabnya para ulama sama juga tabarruk, mendapatkan keberkahan dari para ulama, yang para ulama mendapatkan itu dari Allah. Ini konsep memuliakan ilmu dan tabarruk kepada ulama. Jadi pesantren di pelosok-pelosok, di pinggir hutan, pelajari ilmu politik, pelajari ilmu kenegaraan, pelajari ilmu diplomasi. Soal apakah akan bisa dipakai atau tidak, urusan belakang. Begitu. Tapi belajar adalah meningkatkan derajat. Belajar adalah tabaruk kepada ulama untuk mendapatkan barokah dari Allah melalui para ulama. Oleh sebab itu, ketika dipersiapkan kemerdekaan Indonesia, Dr. Haji Manwedya Diningrat tanyakan, Indonesia merdeka yang akan kita dirikan dasarnya apa? Selain para master in direction, para doktorandus, para engineer, lulusan-lulusan Belanda yang menjawab, ulama-ulama pun menjawab. Negara harus dibikin begini. Dasarnya apa? Nih ayatnya, nih hadisnya, nih menurut Al-Mawardi, nih menurut Ibnu Khaldun, ini menurut Sayyidina Ali, segala macam. Mereka punya. Barangkali ada yang sekarang masih hidup. Misalnya tuh mau diomongin lupa namanya. Siapa tokoh ulama NU yang dulu tinggal di Taman Berdikari sini? Orang Makassar. Kiai Haji Aliyafi. Kiai Haji Aliyafi itu semata-mata lulusan pesantren. Pesantren saja. Bahwa kemudian karena ilmunya yang tinggi, beliau mengajar di IAIN. Dan belum ada orang setinggi itu ilmunya, tapi beliau mengajar, maka beliau diberi gelar profesor. Profesor Aliyafi. Tapi itu kan semata-mata pendidikannya pesantren. Tapi begitu bicara tentang ilmu hukum, ilmu politik, ilmu tata negara, administrasi negara, Masya Allah. Saya yang pernah kuliah di Fakultas Hukum UI, itu geleng-geleng kepala. Beliau kuasai semua itu. Jangan main-main. Ya, sekarang masih hidup tapi sudah terakhir saya jumpa sudah sangat tua sekali. Mungkin sudah hampir 90-an umurnya itu, ya. Nah, itu contoh. Negara yang mau kita dirikan dasarnya apa? Dijawablah. Ini konsep Islam. Ya. Ini konsep Belanda, konsep Barat, konsep Romawi. Sistemnya sekuler. Kalau yang sini sistemnya Islami. Terjadi perdebatan. Ya memang ada titik temunya. Misalnya baik konsep Barat maupun konsep Islam sama-sama sangat menghargai kemerdekaan. Oh iya, dalam Islam kemerdekaan itu hak asasi. Karena ketika Adam alaihissalam diutus ke muka bumi, yang pertama Allah berikan adalah ilmu, dan yang kedua Allah berikan adalah kemerdekaan. Ya, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Masalah kemerdekaan sama, masalah keadilan sama, masalah kebenaran sama. Cuma bagaimana mengatur adil benarnya ini, bagaimana di situ terjadi perbedaan sistem. Akhirnya terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI. Hasil perdebatan dirumuskan. Supaya berdebatnya nggak meluas, akhirnya dibentuklah 9 orang. 9 orang itu untuk merumuskan, namanya disebut Panitia 9. Dari rumusan Panitia 9 muncul Piagam Jakarta. Menjadi wajib orang TKN baca Piagam Jakarta. Gampang, buka aja Google, ya. Piagam Jakarta nanti ada. Oh, di situ kayak begitu. Disepakatilah Piagam Jakarta ini akan menjadi landasan Republik Indonesia. Piagam, bahkan disepakati Piagam Jakarta lah yang akan menjadi naskah proklamasi kemerdekaan. Itu sudah disepakati. Oke, itu bulan Mei. Kemudian Juni, Juli, Agustus terjadi dinamika politik. Itu sampai akhirnya Jepang dibom atom oleh Amerika.
hancur militernya, tidak ada pilihan lain. Jepang harus menyerah, keluar dari sini. Saat itulah anak-anak muda langsung kesempatan, ayo proklamasikan kemerdekaan, ayo proklamasikan kemerdekaan. Itu anak muda, di mana-mana anak muda semangat, ya. Nah, makanya yang semangat itu juga perwakilan Jakarta Pusat, itu ya, anak muda, ya. Di Korwil banyak orang tua, gitu ya, itu. Oke. Yang muda pengen merdeka, yang tua seperti Soekarno, Hatta dan lain-lain, jangan dulu. Bagaimana kita mau merdeka? Lah tentara Jepang masih ada di sini, masih keliaran di sini. Nah, nanti kalaupun Jepang angkat kaki, lihat tuh, kapal-kapal laut sekutu, gabungan Inggris, Belanda, Prancis dan negara-negara Eropa sudah siap kapal lautnya untuk masuk. Kalau kita merdeka, kita dihajar oleh mereka, pada mati. Nah, jadi orang tua mah di mana-mana banyak mikir. Itu, ya. Nah, maka anak-anak muda nggak sabaran, diculiklah Soekarno Hatta, diambil, dibawa ke Rengas Dengklok sana. Nah, dibawa Rengas Dengklok, ditekan oleh anak muda. Nah, ayo, kenapa nggak mau merdeka? Wah begini-begini, nggak bisa. Kalaupun diserang, kita bela, berjuang. Itu ditekan Soekarno Hatta oleh kaum muda. Itu didorong. Nah, akhirnya sudah diindoktrinasi. Jadi setelah ditekan di Rengas Dengklok, akhirnya oke lah, sepakat kita proklamasikan. Pulanglah naik kereta. Nah, itu malam Jumat, malam tanggal 9 Ramadan itu, dan menginap di sebuah rumah di proklamasi itu milik seorang pedagang Arab yang kaya itu. Nah, maka besoknya didorong lagi, ayo proklamasikan. Menurut Bung Hatta, kami waktu itu bingung siapa yang menyimpan naskah proklamasi itu. Piagam Jakarta yang sudah disiapkan menjadi naskah proklamasi, konon nggak jelas siapa yang nyimpen gitu. Nah, akhirnya habis subuh dibuatlah naskah. Nah, di atas piano, maka di naskah itu dicoret, ini coret, ditekan terus oleh anak muda. Pukul 10 pagi hari Jumat, dengan keadaan menggigil karena mulai kena penyakit malaria, Soekarno membacakan proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan akan dilakukan dengan cara yang seksama, dengan cara yang secepat-cepatnya dan seksama dan secepat-cepatnya. Itu naskah proklamasi yang begitu singkat. Itu sebuah kecelakaan sebenarnya, karena sebenarnya naskah proklamasi yang dipersiapkan itu Piagam Jakarta itu. Nah, siaplah, akhirnya penuh coret-coretan begitu. Oke, merdeka Ramadan itu. Nah, begitu. Nah, saudara sekalian, itu 1945. Begitu kita menjadi negara Republik Indonesia merdeka, negara yang merdeka, maka 17 Agustus pagi, sorenya, kan yang menguasai Jakarta waktu itu masih tentaranya Jepang. Tentara itu tetap perlu ada. Untuk apa? Kalau tidak ada tentara, orang lagi pada kelaparan bisa saling rampok-merampok. Itu. Jadi harus ada tentara, jaga keamanan, jaga ketertiban. Yang menguasai Jakarta, angkatannya angkatan laut, Laksamana Maeda, memanggil tokoh-tokoh yang tadi pagi memproklamasikan kemerdekaan. Saya dapat kabar, memang proklamasi sudah, tetapi yang akan dijadikan dasar negara adalah Piagam Jakarta. Dan dalam Piagam Jakarta itu diisinya antara lain ada kalimat mendirikan negara Republik Indonesia berdasarkan, berdasarkan 1, 2, 3, 4, 5, itu yang jadi Pancasila itu. Berdasarkan 1, ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kata Laksamana Maeda, tadi pagi waktu proklamasi kemerdekaan, wakil-wakil dari pihak Kristen hadir tidak? Tidak hadir. Kenapa? Karena orang Kristen itu tidak suka dengan Piagam Jakarta itu.
Loh, kan itu sudah hasil perdebatan. Hasil perdebatan di BPUPKI akhirnya disepakati begitu. Sudah sepakat kan? Di situ juga ada wakil-wakil mereka. Iya, tapi tetap mereka tidak mau terima. Nah, karena itu pagi proklamasi mereka nggak mau hadir. Itu. Bahkan saya mendapat kabar bahwa tokoh-tokoh Indonesia di sebelah timur yang ada di Maluku, yang ada di Papua, yang mereka banyak didominasi oleh Kristen, mereka akan melepaskan diri, tidak mau ikut menjadi bagian dari Republik Indonesia. Nah, kata Laksamana Maeda, cobalah kalian pertimbangkan lagi. Itu. Jadi rupanya tokoh-tokoh Kristen sudah datang kepada penguasa militer Jepang waktu itu. Sudah bilang, kami nggak mau hadir di proklamasi dan kami tidak akan mendukung, kami mau memisahkan diri. Kalau kata Laksamana Maeda, ya kalian pertimbangkanlah, masa baru merdeka nanti sudah pecah. Itu. Maka tokoh-tokoh muslim berpikir lagi. Malam Sabtu, malam tanggal 18 pikir. Akhirnya tanggal 18 pagi dilakukanlah sidang PPKI itu, dan Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, kemudian juga yang dari NU mikir, ya sudahlah, kita mundur sedikit deh. Maka ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, supaya nggak terlalu menonjolkan syariat Islamnya, supaya yang lain jangan merasa tidak terikutkan. Supaya Indonesia tidak pecah, supaya Indonesia tetap utuh. Inilah yang kata para ahli politik sampai sekarang, bahwa Pancasila itu sumbangan terbesar umat Islam untuk menjaga keutuhan NKRI. Kalau saja waktu itu para ulama ngotot, sah. Yang paling banyak berjuang melawan penjajah siapa? Muslim. Nah, mohon maaf, barangkali ada 1-2 dari kelompok Nasrani yang berjuang melawan penjajah atas dasar kemanusiaan. Tapi jangan lupa, justru yang membawa misionaris-misionaris Nasrani adalah para penjajah. Masuknya Kristen ke Indonesia siapa yang bawa? Ya penjajah. Nggak mungkin mereka yang melawan penjajah. Itu. Nah, jadi kalau umat Islam, ulama waktu bertahan, tetap harus pakai syariat Islam. Sah. Memang yang banyak mati umat Islam. Yang berjuang umat Islam. Ketika mereka datang mulai menjajah, yang dijajah siapa? Kesultanan-kesultanan Islam. Ada 17 kesultanan Islam di Nusantara, 1 kesultanan Kristen di NTT. Jadi yang selama ini dijajah kesultanan Islam, yang berjuang melawan adalah umat Islam, yang memelopori perlawanan perjuangan para ulama-ulama Islam, yang banyak terbunuh oleh Islam. Kalau kemudian umat Islam menginginkan negara ini dengan syariat Islam, sah. Itu. Tetapi demi menjaga keutuhan, dan karena umat Islam juga adalah umat yang bisa menghargai pihak lain, betapapun sedikit kontribusi perjuangan, tapi karena mereka supaya jadi bagian dari kita, tetaplah dirangkul Indonesia Timur yang banyak Kristen itu, dan kalimat itu dicoret menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ketika ditanya Ki Bagus Hadikusumo, ditanya yang lain-lain, apakah dengan demikian kita akan mengorbankan syariat Islam, cita-cita menegakkan syariat Islam? Tidak. Karena ketuhanan yang Maha Esa itu, siapa lagi yang konsep ketuhanannya paling esa? Nah, itu kalau bukan kita. Nah, bahkan dalam sidang PPKI, Bung Karno yang sudah kemudian terpilih jadi presiden itu menenangkan umat Islam. Sudahlah, yang penting kita bikin dulu NKRI. Nanti kalian umat Islam berpolitiklah, jadilah anggota-anggota DPR, jadilah anggota-anggota MPR. Dan kalau sudah di MPR, nanti kalian, kalaupun kalian mau ubah lagi. Begitu. Nah, tapi sekarang bikin dulu negara, nanti diproses. Bung Karno begitu cara membujuknya. Itu dalam berbagai pidatonya. Nah, tapi kemudian tentara sekutu keburu datang. Nah, terkenalah peristiwa 10 November tahun 1945. Mereka nggak rela Indonesia merdeka. Belanda coba masuk lagi, Jepang udah kalah, Inggris coba masuk lagi. Itu Soekarno Hatta sebagai presiden, wakil presiden yang ada di Jakarta itu mau ditangkap, mau dikejar. Akhirnya hijrah, lari ke Jogja.
Itu lari ke Jogja dan dikejar lagi, bakal ketangkep juga. Ya tentara mereka lebih hebat. Itu. Nah saat itulah Bung Karno perintahkan kepada tentara, kalau saya tertangkap gimana? Kata tentara yang masih tentara-tentara acak-adut lah begitu ya, belum terorganisir kok, masih BKR, TKR ya. Lihat aja Jenderal Nagabonar filmnya. Zaman dulu itu kan siapa yang paling jago gerilya nyerbu markas penjajah, punya anak buahnya berapa. Nanti setelah dia punya anak buah terus dibentuk TNI, diorganisasikan. Kamu pangkatnya apa? Hitung anak buahmu. Anak buahnya 90 orang. Oh berarti satu peleton, kapten. Kamu anak buah berapa? Ini berarti mayor begitu. Jadi nggak ada sekolah dulu itu. Maka Nagabonar bilang, aku nggak mau jadi mayor, aku mau jadi jenderal. Jenderal lah, ya dipasang Jenderal Nagabonar begitu. Dulu kan begitu. Dapat pangkat itu dihitung anak buah dan adu ngotot. Maunya apa? Mayor, kolonel gitu ya. Karena baru dibentuk begitu. Itu. Nah, kalaupun Soekarno Hatta ditangkap, kami para tentara ini akan melakukan perlawanan. Kami akan masuk hutan bergerilya. Disitulah terkenal Sudirman. Lah Sudirman jadi jenderal nggak pernah lulus akabri. Belum ada akabrinya, nggak pakai letnan, kapten, mayor, pokoknya tahu tuh jenderal begitu aja. Itu ya. Nah, oke, Sudirman bikin perlawanan. Betul. Soekarno Hatta ditangkap, Sudirman masuk ke hutan, berontak. Dari hutan nyerbu Belanda di kota, masuk lagi ke dalam. Serbu lagi, masuk lagi ke dalam. Tapi Sudirman sadar kekuatan militer Indonesia yang baru masih muda itu bakal kalah oleh Belanda. Maka Sudirman tulis surat, perlawanan akan menjadi hebat bukan saja tentara yang melawan, tapi kalau seluruh rakyat digerakkan. Siapa yang bisa menggerakkan seluruh rakyat? Para ulama. Sebab itu kata Jenderal Sudirman, hubungi Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari, karena beliau adalah tokoh NU. Dan NU punya jaringan ulama-ulama, punya pesantren, punya santri-santri. Kalau mereka bergerak, kita akan aman. Nah, maka akhirnya dikirimlah oleh Soekarno orang untuk meminta Hasyim Asy'ari melakukan perlawanan. Bertepatan waktu itu, organisasi NU yang berdiri tahun 1926 itu akan menyelenggarakan muktamar. Nah, begitu muktamar, datanglah perwakilan NU dari berbagai pelosok dan akhirnya disepakati, keluarlah yang disebut resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Dalam resolusi jihad itu dikatakan, berperang melawan penjajah wajib hukumnya. Dan itu merupakan jihad. Yaitu berperang melawan penjajah wajib hukumnya, dan perlawanan itu merupakan jihad. Dan siapa yang terbunuh dalam jihad itu syahid. Itu 3 isinya. Wajib melawan, dan itu adalah jihad, dan yang mati adalah syahid. Selesai 22 Oktober, wakil-wakil NU pulang, para kiai pulang ke pesantren, siapkan santri. Ada yang nyiapkan bambu runcing, nyiapkan pedang, ada yang nyiapkan puasa, malamnya tahajud, ya, kemudian merapalkan hizib macam-macam, ya, ada yang berendam di bawah pancuran, ada yang kemudian diguyurin air kembang, pokoknya udah siap-siap. Itu 22 Oktober. Nah, begitu November, tentara Inggris mendarat mau masuk Surabaya. Dihadang, langsung dalam dihadang itu terbunuh seorang jenderalnya. Dan itu jenderal yang dikenal sebagai ahli perang di India dan di Filipina. Marahlah Inggris, jenderal yang terbunuh. Kasih ultimatum 3 hari, 10 November. Kalau tanggal 10 November pembunuh tidak menyerahkan diri, para pemuda tidak mengumpulkan senjata, kami hajar Surabaya. Diancam begitu, bukan mundur. Seluruh pesantren di Jawa Timur turun santrinya ke Surabaya. Ya, macam-macam tuh, yang pegang tasbih, yang sambil wirid, pokoknya macam-macam hizib keluar. Itu. Ternyata betul, diserbu 10 November pagi,
Bung Tomo teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar melalui radio. Tank datang, pesawat terbang menjatuhkan bom. Tank masuk, pasukan membawa menyeret meriam di depan, senapan, dar-dor, lontaran granat. Para santri sembunyi di balik-balik tembok. Itu. Dan begitu ada kesempatan mereka melompat, mereka terjang dengan bambu runcing. Ada yang kena tembak, dor, mati. Ada yang ditembak, dor, nggak mati-mati. Rupanya hizibnya hebat juga. Itu anak buahnya Ustaz Andika. Itu terjadi 1001 kejadian. Ada yang ditembak bolong matanya, mati. Ada yang ditembak hancur kacamatanya, tapi matanya utuh, orangnya hidup. Itu. Yang mati syahid, yang tidak mati ya jadi mulia. Ish kariman au mut syahida, hidup mulia atau mati syahid. Dan itulah peristiwa 10 November. Maka atas dasar itu, maka kemudian pemerintah tidak bisa menghindar. Tahun lalu dinyatakan 22 Oktober itu sebagai hari santri. Karena dengan bergeraknya rakyat, bergeraknya ulama, bergeraknya santri, perjuangan tentara oleh Jenderal Sudirman menjadi tertolong. Nah, itu tahun 45, 46, 47. Wah, mulailah biasa. Setelah merdeka, perang-perang revolusi, ya, sekutu masih coba-coba masuk. 49, konferensi meja bundar. Nah, damai. Dipimpin oleh PBB. Sudahlah, Inggris, Belanda, nggak usah lagi deh nyerang-nyerang Indonesia. 4 tahun kalian serang, mereka melawan terus kok. Mereka terus bergelir ya. 4 tahun kalian coba serang, kalian nggak pernah bisa menguasai dengan stabil. Daripada perang terus, sudah berhenti, biar aja mereka merdeka. Kira-kira begitu. Bikinlah konferensi meja bundar. Tapi begitu akan terbentuk negara Indonesia yang stabil, biasa para politisi berebut kekuasaan. Begitu. Karena berebut kekuasaan, Indonesia pun dipisah-pisah. Dibentuklah Republik Indonesia Serikat. Itu akhirnya Indonesia terpecah belah lagi. Tahun 50 UUD 45 dibatalkan, diganti undang-undang sementara tahun 50, 51, 52, 53, 54, 55, bikin pemilu, hasil pemilu amburadul sampai 59. Jadi sesudah merdeka, para politisi pun bikin kacau nih, rebutan kekuasaan. Negara nggak pernah stabil. Itu satu hal dalam proses politik dari tahun 50 sampai 59, di situ selalu ada upaya untuk menyingkirkan pengaruh Islam dari Republik Indonesia ini. Itu. Sementara yang politisi Islam ingin terus memasukkan ini dulu kesultanan Islam, yang berjuang umat Islam, yang terbunuh umat Islam, ini harus syariat Islam ditegakkan. Yang satu ingin menyingkirkan. Nah, itu nggak usahlah pakai Islam-Islaman, kita bikin saja Indonesia ini negara sekuler. Apalagi waktu itu sedang berkembang semangat sekularisasi di Turki. Itu ya. Jadi ingin mensekulerkan. Yang satu pengen syariat Islam, yang satu pengen nggak usah bawa-bawa agama. Ada lagi yang garis tengahnya ini ya. Sudahlah, jadikanlah ini bukan negara Islam, bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Nah, dicoba digabung. Karena terus kacau, maka tahun 59 Bung Karno mengambil alih. Keluarlah dekret 5 Juli 59. Dibubarkan itu konstituan, dibubarkan itu parlemen. Sudahlah kalian ribut-ribut semua. Sudah, pokoknya kita kembali saja ke UUD 45. Nah, dan untuk menyalurkan aspirasi umat Islam, Bung Karno katakan bahwa Piagam Jakarta itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan UUD 45, dan itu yang kita berlakukan. Itu 5 Juli 59. Nah, begitu dikembalikan, secara politik sudah lebih stabil. Sudah lebih stabil, tinggal bagaimana membangun negara. Politik udah stabil, tapi membangun bagaimana ini? Membangun infrastruktur, membangun ekonomi, membangun kesejahteraan, bagaimana? Saat itulah terjadi pertarungan di dunia antara kapitalisme Amerika dengan sosialisme komunisme Soviet.
rupanya pengaruh komunis lebih kuat kepada Soekarno waktu itu. Jadi Soekarno banyak menerima konsep-konsep Uni Soviet. Soekarno sendiri bukan komunis, bukan orang yang ateis, tapi dia menerima dan memberi kesempatan tumbuhnya komunis dan PKI, dan menggabungkannya dengan kelompok nasionalis, dengan kelompok agama. Jadilah Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme digabung. Yang penting dapat duit dari Soviet, bisa bikin infrastruktur, bisa membangun kesejahteraan. Itu tahun 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Komunis yang sudah tumbuh dan dirangkul oleh Soekarno mendapat kesempatan. Kalau begitu kita bikin pasukan. Nah, pasukannya mana lagi? Di ABRI sudah ada kepolisian, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Kalau begitu kita bikin lagi para buruh dan petani, kita bersenjatai seperti di Cina. Nah, maka PKI mulai menyiapkan pasukan buruh dan tani, mendatangkan senjata-senjata dari RRT. Itu berbahaya ini. Lalu terjadilah peristiwa G30S. Begitu G30S terjadi, yang naik adalah angkatan darat, didukung oleh angkatan laut, angkatan kepolisian. Maaf, waktu itu angkatan udara agak terpengaruh komunis. Itu ya. Nah, karena kepala angkatan panglima angkatan udaranya waktu itu. Nah, ini masuk, didukung oleh kelompok Islam, dijatuhkanlah Orde Lama, dihajarlah PKI, karena sebelumnya sudah banyak melakukan pembunuhan terhadap para ulama. Nah, tahun 65 itulah digasak habis PKI. Nah, tetapi memang kita nasibnya negara kecil. Di zaman Soekarno kita ngikut Soviet, begitu tahun 66 naik Soekarno, kita ngikut Amerika. Nah, karena kita nggak punya duit, datanglah Amerika, masukin modal, masukin teknologi. Sepanjang Orde Baru kita menjadi anak buah Amerika. Dari tahun 65 sampai jatuhnya Soeharto tahun 1998. Begitu Soeharto jatuh, terjadilah reformasi. Kita mau bikin negara demokrasi, tapi begitu kita mau bikin, kacau lagi politik. Sambil lagi kacau politik, dua negara ini mengamati lagi. Amerika tetap ada, Soviet sudah bubar, ada penggantinya, yaitu Cina. Tinggal sekarang Indonesia mau dikuasai Amerika, dipengaruhi Amerika, atau mau dikuasai oleh Cina. Itu. Jadi saudara sekalian, saya ingin akhiri, apa yang terjadi di Rohingya memang tidak lepas dari pertarungan politik dan ekonomi internasional satu. Tetapi bukan karena itu politik dan ekonomi lalu kita tutup mata. Segala kekejian yang kita saksikan itu harus dihentikan. Jangan karena itu politik, udahlah politik, ekonomi, nggak usah ditolong. No, tetap korban yang dilakukan keji harus diberikan perlindungan. Maka kumpulkan sumbangan untuk kita kirim kepada Muslim Rohingya. Nah, jangan keterlaluan lah, itu bukan urusan agama, itu urusan politik. Loh, korbannya menderita kayak begitu, apa buta matamu? Nggak lihat foto-fotonya, video-videonya yang tersebar itu, bagaimana umat Islam diperlakukan begitu keji? Masa mau diabaikan? Nggak bisa, tetap harus dilindungi. Lakukan perbuatan untuk melindungi mereka, meskipun kita kemudian tidak menjadi gelap mata lalu semua orang Buddha di Indonesia kita sikat habis. Bukan. Bukan. Kalau itu pun melakukan itu mudah-mudah saja ya. Nah, tapi bukan itu ajaran Rasulullah kita. Nah, lakukan pertolongan, kumpulkan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.